Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini spesial saya berkunjung di Rumah Sakit KS Sapati, di mana sekarang sudah 15 tahun. Wow, luar biasa. Ini sekarang bersama pentolannya KS Sapati. Bersama siapa ini, Bapak? Iya, saya Dr. Calvin Kurniawan. Oke, Bapak Kelvin. Iya. Luar biasa. Ini yang satu siapa? Saya Dr. Irawan dari KSH Tayu. KSH Tayu. Oke, 15 tahun itu cukup berumur kalau menurut saya. Kalau anak Ya, SMP ya? aku SMP. Tapi di 15 tahun ini mudah nggak sih? Iya. Jadi tentu 15 tahun ini boleh dikatakan ya waktu yang cukup lama, atau bisa juga sebenarnya baru ya sebenarnya. Jadi saya bergabung di Rumah Sakit Keluarga Sehat ini ya sama dengan usia dari Rumah Sakit Keluarga Sehat, sehingga saya juga mengetahui bagaimana perkembangan KSH dari awal. Nah, saya sendiri aslinya adalah orang Jakarta. Jakarta. Kenapa sih kok saya bisa mantep ada di Kota Pati? Sebenarnya juga karena dari KSH sendiri. Jadi Rumah Sakit Keluarga Sehat ini sendiri dari pemilik maupun dari budaya kerjanya memang betul-betul menjaga kualitas keselamatan pasien ya, dan terus ingin mengembangkan diri. Nah, tentunya sebuah rumah sakit diharapkan rumah sakit tersebut melakukan pelayanannya sesuai dengan standar. Jadi KSH ini sudah 3 kali menjalani akreditasi, dari zaman akreditasi versi tahun 2012 yang pada saat itu belum diwajibkan, kemudian akreditasi SNARS ya, kami sudah menjalani 2 kali. Jadi kami memang 15 tahun ini boleh dikatakan kita lalui dengan belajar dan terus belajar untuk mengembangkan pelayanan seperti itu. Oke, kalau dari Bapak sendiri, ini yang dari Kalau Rumah Sakit Tayu ini kami baru, Pak, ya? dari KSH Tayu ke September nanti setahun. Ya, karena kami adiknya, jadi apapun yang ada di KSH Pati ada di KSH Tayu. Pelan-pelan kami menyusul kakaknya dalam arti pelayanan, Betul. digitalisasi sampai ke smart hospital segala macam. Apa yang kami bisa tiru akan dikasih oleh kakaknya yang di sini. Jadi untuk dengan lokasi 27 km dari Kota Pati ke utara, alhamdulillah KSH betul-betul seperti pindah ke sana. Wih. Ya, jadi fasilitas layanan diharapkan sama dengan di sini. Tapi untuk saat ini sama nggak, Pak? Apanya? Ini fasilitasnya sama nggak untuk saat ini? Iya, Udah jadi sama. sesuai dengan kelasnya. Mhm. Kami di sana kelas D, di sini kelas C, di sini dengan 200 lebih tempat tidur. Kami di sana baru 60. Ya, tapi tidak lama lagi dengan kemajuan yang sangat pesat ini, kami akan segera memenuhi harapan masyarakat Pati Utara. Tadi seperti saya katakan tadi, untuk CT scan saja contoh, itu satu-satunya yang di Pati Utara, hanya di KSH Tayu. Luar biasa. Oke, mengenai pelayanan, kadang kan ada BPJS sama umat. Biasanya kalau masyarakat menilai BPJS itu dikesampingkan untuk pelayanannya. Kalau dari KSH sendiri, bagaimana nih? Jelas tidak dikesampingkan ya. Jadi di KSH ini kita sejak awal BPJS ada tahun 2014, kita sudah berkomitmen bahwa kita tidak membedakan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Hal itu bisa dilihat dari awal saja ketika melakukan pendaftaran, kita tidak melakukan perbedaan antara pasien umum dengan pasien BPJS. Jadi tidak juga ada pembatasan antara pasien umum dengan BPJS. Begitu pula dirawat inap. Jadi di KSH ini tidak ada yang namanya maaf kamar penuh. Nah, jadi kalau memang tersedia tempat, ya berarti siapapun bisa, baik itu menggunakan BPJS Kesehatan maupun pasien umum atau asuransi lainnya. Nah, itu kenapa juga kami pada saat ini memang menduduki peringkat 2 senasional sebagai untuk layanan CKN memang yang terbanyak untuk rumah sakit kelas C. Dan kami memang sempat menjadi role model dari BPJS Kesehatan tahun 2018 sebagai rumah sakit CKN. Dan kita memang banyak menjalin kerjasama oleh BPJS Kesehatan
dalam mensukseskan program-program juga di BPJS Kesehatan. Jadi seperti layanan-layanan untuk yang terbridging dengan digitalisasi sistem dari BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali pembeda dan justru kita selalu memberikan kemudahan bagi semua pasien customer kita dari. Misalkan ada rumah sakit ada yang seperti itu, menyayangkan nggak sih? Kan di media-media banyak tuh pemberitaan. Di Pati sendiri tahulah seperti apa kemarin pemberitaan itu. Ya, mungkin setiap rumah sakit punya background masing-masing ya. Jadi saya tidak bisa menjudge karena saya tidak tahu apa yang terjadi tapi saya rasa tentu semua jiwa dari pemberi layanan kesehatan, dokter, perawat, dan semua tenaga medis lainnya tentu tidak ada maksud ataupun dalam hatinya untuk menolak pasien hanya karena apakah menggunakan BPJS atau menggunakan pembayaran umum. Jadi saya rasa ya pasti ada suatu kendala lainnya lah yang mungkin terjadi di sana. Tapi kalau kami lihat Pati ini baik ya dalam layanan JKN-nya. Ini juga disampaikan oleh BPJS Kesehatan dari tingkat WTA-nya, rumah sakit Pati itu semuanya tidak ada yang merah. Nah, jadi ini sebenarnya menggambarkan artinya semua rumah sakit di Pati ini mendukung untuk layanan JKN. Jadi untuk apa tadi JKN ya, BPJS ya, digambarkan dari peringkat tadi. Se-Indonesia Pati ini nomor 2 kelas C. Luar biasa. Untuk Tayu baru kerjasama Januari kemarin sudah peringkat 590 dari 720 rumah sakit kelas D se-Indonesia. Luar biasa. Baru 5 bulan, 4 bulan kerjasama. Artinya apa? Kita dengan masyarakat tidak membedakan yang diragukan tadi. Dari segi kacamata JKN sendiri sudah terbukti. Kami hanya mengusulkan 2 bulan saja mengajukan MOU langsung di ACC. Karena nama besar KSA ini tadi sudah tidak diragukan. Ya, intinya kami memang berkomitmen dalam memberikan pelayanan. Jadi kalau memang kami mengikuti semua ketentuan yang ada di JKN tentunya, ya, dan masalah. Ya kita menjalankan sesuai itu saja. Luar biasa. Mengenai COVID, tapi sedikit saja nih, biasanya kalau COVID di skip kalau video mas. Orang udah pada bosan mengenai COVID. Iya. Saya sendiri juga kena bulian mengenai COVID di media. Saya yang terlihat terus waktu itu memberitakan COVID, dibully seluruh yang ada di Pati. Gitu. Masyarakat sudah nggak percaya atau memang sudah nggak peduli. Gitu. Tapi pada dasarnya COVID masih ada. Ya. Nah dari KSA sendiri menangani COVID ini sampai saat ini seperti apa sih? Iya. Jadi sejak bulan April ya, ketika Maret mulai ada COVID masuk di Indonesia dan mulai ada pasien pertama kali di Pati ini pada akhir Maret ya. Jadi kami setelah menyiapkan berbagai upaya untuk mencegah terjadi penularan COVID di internal rumah sakit sendiri, baik dari pasien ke pasien lain ataupun dari pasien ke nakes atau nakes ke pasien. Nah, jadi kami juga melakukan berbagai upaya rekayasa engineering. Jadi memperbaiki aliran udara di ruang rawat inap, di IGD maupun di ruang tunggu. Tujuannya adalah yang pertama memasukkan udara bersih sehingga terjadi pengenceran, dan yang kedua adalah mengeluarkan udara yang tercemar untuk keluar. Nah, kita juga tentu melakukan upaya screening dari awal rumah sakit. Dari pertama kali datang sudah dilakukan pengukuran suhu, diminta cuci tangan, kemudian di screening untuk gejala-gejala COVID-nya. Nah, kemudian kalau memang ada gejala COVID, kita arahkan untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Ya, KSA memang berupaya terus untuk mengatasi surge capacity. Jadi ketika jumlah pasien melebihi dari kapasitas rumah sakit, kita melakukan berbagai planning. Ketika ternyata ini bludak, apa yang harus dilakukan? Ketika ini tidak tercukupi lagi, apa yang harus dilakukan? Itu telah kami rencanakan. Tujuannya adalah bagaimana kami bisa melayani pasien, dan kami berharap tidak sampai harus menutup rumah sakit. Jadi kami akan berupaya pasien yang sudah datang ke IGD tentu harus ditolong.
tentang terkait apakah nanti dapat dirawat inap di KSA ataupun harus dirujuk, tentu melihat kondisi, dan tentu kami tidak akan memaksakan pasien itu untuk dirawat inap kalau memang tempatnya tidak ada. Tentu kami yang akan membantu mencarikan rujukan. Jadi ya kita harapkan dalam pelayanan COVID-19 ini perlu kerjasama semua tentu. Ya kalau bilang nggak percaya dengan COVID-19 itu nyata adanya. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa bahkan di KSA ini tahun 2020 tercatat sudah kurang lebih 600-an yang memang terkonfirmasi COVID-19. Dan angka kematiannya pun itu juga COVID-19 ini mungkin kalau dikatakan kurang lebih 12-15%, kesannya nggak terlalu tinggi, tapi ya bagaimana kalau kita yang menjadi angka 12-15% tersebut begitu. Jadi ya sebaiknya jangan sampai kita terlena, karena memang yang dikhawatirkan adalah setelah 1 tahun jenuh ya, Betul kemudian sekali. terlena. Nah itulah yang kita harapkan betul-betul bagaimana masyarakat supaya tidak terlena. Tapi kalau dilihat Kabupaten Pati ini masyarakatnya cukup baik ya, terbukti dengan masa pandemi kemarin tadi telah disampaikan oleh Pak Bupati, masyarakatnya mudik tidak sebanyak tahun lalu. Ya, jadi dan artinya masyarakat juga mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Ini mengenai vaksin ada. Nah kemarin mengenai pemberitaan itu yang bekas itu dipakai itu menyayangkan nggak sih? Wah, kalau itu terus terang sebagai tenaga kesehatan sendiri saya sangat malu ya. Ada sejawat kita yang berani melakukan seperti itu, termasuk adanya misalnya pemeriksaan rapid antigen yang di Kuala Namu. Wah, itu betul-betul mencoreng dari wajah tenaga kesehatan. Saya sampai marah-marah itu. Iya. Harusnya dihukum mati tuh orang itu. Iya, karena orang ini membahayakan orang lain. Iya. Dengan dia memberikan vaksin kosong, kita artinya bisa mencelakakan orang yang diberikan vaksin tersebut. Jadi menambah masyarakat itu ketidakpercayaan sama seluruh Betul, tenaga kesehatan Tenaga ini kesehatan justru seperti itu. iya. Padahal banyak tenaga kesehatan yang mati-matian, seperti di Rumah Sakit Keluarga Sehat ini kami juga ditunjuk sebagai fasilitas untuk memberikan vaksinasi. Kami juga melayani di klinik satelit kami berupaya memberikan layanan yang tetap optimal, tetap menjaga protokol kesehatan karena klinik kami cukup besar, jadi bisa menampung orang cukup banyak, tetap menjalankan protokol kesehatan. Yaitu adalah tujuan kami supaya betul-betul masyarakat ini bisa sehat, bisa istilahnya tidak kalau misalnya memang vaksinasi itu tujuannya bukan artinya kalau udah divaksin kemudian tidak bisa kena ya atau kebal, tapi setidaknya bila terkena ini bisa lebih ringan seperti itu, dan itu sudah terbukti loh kan begitu. di 15 tahun ini apa harapan dari KSA sendiri? Iya. Jadi 15 tahun itu seperti yang tadi saya sampaikan mungkin kalau dibilang lama, tapi bagi kami ini adalah masih waktu yang sangat muda. Iya. Jadi rumah sakit yang betul-betul muda, dan tentu seperti layaknya kalau seorang anak usia 15 tahun adalah saatnya berkembang dengan pesat. Jadi memang kita harapkan KSA ini terus mengembangkan pelayanan, terus mengikuti perkembangan zaman. Seperti kalau kita lihat di era pandemi ini, smart hospital, layanan digitalisasi atau disebut virtualisasi saat ini menjadi salah satu jalan keluar. Kita mengikuti hal tersebut, kita mengembangkan berbagai layanan yang memang menuju ke arah smart hospital. Kalau dari Bapak sendiri gimana Pak? Ada tambahan yang di COVID kan masih ada? masih beredar? Ya, itu Iya, kan? saya selama ini sudah lama nggak memberitakan mengenai COVID. Pak. Saya Iya. takut, Iya. memang. Saya dibully. Saya juga aktif di medsos. Ya. Di Pati ini sendiri waktu itu emang benar-benar jadi bahan bulian seluruh Kabupaten Pati gara-gara memberitakan COVID. Sampai Ya. saat ini ya kita soft lah. Ya, lebih ke pasien sembuh atau bagaimana gitu. Tapi kalau misalkan satu desa ini terkonfirmasi COVID itu saya mendingan nggak usah memberitakan. Takutnya dari masyarakat sendiri itu takut. Terstigmatisasi Iya. memang. Jadi memang ada satu bahaya dari COVID ini memang terstigmatisasi Iya. apabila Ya. terkena COVID seperti itu. Padahal itu untuk kepentingan kami juga. Iya, Tadi memang. sudah disampaikan Iya. Dr. Gampin, di sini dibagi dua. Hmm.
suspek COVID atau Dengan yang- steril bukan COVID. Gitu loh. Kami juga nggak semua pasien harus di COVID kan nggak baik. Iya. Tapi kan kita untuk keamanan nakes sendiri. Semoga seperti itu Nah, Pak. Tapi ya. vaksinasi itu tadi baru dikatakan 65% itu. Nah, Anda yang 65 apa yang 35? Nah, ya kan? Nah, tadi makanya bukan jaminan tapi usaha. Bukan satu-satunya tapi salah satu usaha. Itu tambahan. terima kasih waktunya, sukses Terima untuk kasih KSA. Semoga Mohon doa restunya siap agar kami bisa terus melayani masyarakat, Oke. terus berkembang dan memenuhi harapan masyarakat tentunya. Betul sekali. Saya juga dari Tayu mewakili masyarakat Pati Utara, manfaatkan KSA Tayu Siap. yang layanannya tidak lebih jelek. Harus. Sama. Lebih baik dari sini. Nah, Oke. kami tetap mengutamakan pelayanan Betul sekali. itu di daerah Tayu dan sekitarnya. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk semuanya. Jangan lupa tonton terus video menarik di patinews.com. Assalamualaikum. Terima kasih.